Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada modul ketiga, yaitu UGF melalui video ini, ya, bukan melalui secara langsung. Mohon maaf karena ada keterbatasan dari saya untuk melanjutkan secara langsung. Oke, kita gunakan UGF atau yang dikenal dengan ANOVA, Analysis of Variance. Nanti di sini akan kita bahas dua materi tentang ANOVA. Yang pertama adalah one way ANOVA atau yang dikenal dengan satu faktor yang mempengaruhi populasi, ya. Dan ada two way ANOVA adalah dua faktor yang mempengaruhi suatu populasi. Nah, kalau di dalam one way ANOVA ini atau satu arah ini, ANOVA Analysis of Variance satu arah ini adalah pengujian hipotesis yang dilakukan dengan langkah uji beda satu dan dua populasi sebagaimana yang dibahas dengan sebelumnya, itu hampir sama sebetulnya. Tapi kalau di sini kita mempunyai hipotesis yang berbeda. Kalau yang kemarin apakah rata-rata satu sama dengan rata-rata dua, itu kita gunakan uji T, uji kesamaan dua rata-rata. Tapi di sini kita lebih dari satu rata-rata yang akan kita uji, biasanya seperti itu. Variansinya seperti apa kita melihat. Nah, H0-nya adalah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi ketiga, dan seterusnya. Dan H1 adalah tidak semua rata-rata populasi sama. Artinya setidaknya ada satu yang tidak sama dari semua. Oke. Nah, di sini ada asumsi-asumsinya juga yang harus kita pahami, dan ada rumus uji F yang sudah dibahas oleh Bu Rina mungkin di perkuliahan atau dosen yang lain di perkuliahan, nanti yang akan kita bandingkan dengan nilai dari F tabelnya. Dan ada juga nanti kita bisa melihat p-value, di mana kalau dengan level of signifikannya kita tetapkan 95% dengan alpha 5%, berarti maka kita bisa menggunakan p-value. Apabila p-value-nya lebih kecil daripada alpha yang 5% tadi, maka dikatakan H0 ditolak. Sedangkan jika p-value-nya lebih besar atau sama dengan alpha, maka H0-nya diterima. Oke. Begitu juga kalau kita lihat dari F hitung dan F tabel, yang mungkin Bu Nina atau dosen yang lain yang sudah mengajarkan ini sudah menjelaskan. Saya di sini menggunakan p-value saja karena saya tidak mempunyai F tabelnya, tidak menunjukkan F tabelnya. Nah, di sini kita melihat ada 3 buah mesin dari suatu perusahaan yang akan kita uji. Apakah mesin itu memiliki rata-rata yang sama terhadap hasil produksinya. Unjuk kerjanya itu dikatakan hasil produksi per jam atau per hari, gitu ya. Nah, di situ bisa terlihat bahwa hasil kerja dari mesin 1 kita ambil sampel sebanyak 10, hasil kerja mesin 2 kita ambil sampel sebanyak 10, dan kita bisa ambil mesin ketiga hasil kerja yang kita ambil 10. Nah, data ini akan saya masukkan ke dalam Mintek untuk kita uji, bahwa kita akan menganalisis variance dari ketiga mesin, apakah memiliki rata-rata yang sama dari ketiga mesin tersebut, atau minimal ada yang satu yang tidak sama dan H0-nya seperti tadi. Kalau seumpama dia memiliki rata-rata yang sama, berarti ketiga mesin itu tidak ada perbedaan secara signifikan terhadap hasil kerja. Artinya tidak ada pengaruh. Hasil kerja itu tidak dipengaruhi oleh mesin jika rata-ratanya sama. Tapi kalau rata-ratanya berbeda, maka dikatakan bahwa hasil kerjanya itu dipengaruhi oleh mesin. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, oke, kita langsung aja ke Minitab-nya. Saya sudah masukkan datanya ke Minitab supaya lebih cepat, ya. Di sini ada mesin 1, mesin 2, mesin 3 yang mempunyai rata-rata sama, yaitu 10. Akan saya masukkan ke dalam start. Baik, di sini ada ANOVA one way. Saya gunakan yang stacked, ya. Kita gunakan yang stacked, ya, jangan digunakan yang biasa. Stacked. Di sini kita masukkan saja
saja. Kalau aslinya kosong seperti ini, maka Anda tinggal klik seperti ini ya, klik bersama-sama atau satu-satu juga boleh ya, bebas ya, satu-satu juga boleh, double klik, atau Anda blok jadi satu, add drag gitu ya, jadi satu, tag lalu masukkan. Nah seperti ini juga boleh, nanti juga akan masuk, bisa sama. Kita gunakan comparisonnya, individual value plot dan box plot of data. Oke, ini nggak perlu ya. Ini tentang residualnya, maksudnya residual itu sisanya atau ketidakpengaruhannya itu gimana gitu ya. Tapi kita bisa melihat di sini nanti. Oke. Nah ini grafiknya harus saya bahas terakhir aja. Saya akan bahas hasilnya. Hasilnya dari uji ANOVA mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Dari sini bahwa faktor mesin itu memiliki p-value 0,00 yang artinya di bawah alfanya, yaitu level of signifikannya 0,05 nilai alfanya. Yang kalau di bawah yang artinya berarti H0 nya ditolak, artinya ketiga buah mesin itu tidak memiliki rata-rata yang sama, salah satunya minimal ya, salah satunya yang diterima. Nah, kalau ditolak H0 nya berarti tidak memiliki rata-rata yang sama. Pertanyaannya sekarang, rata-rata mana yang tidak sama, mesin mana yang tidak sama? Terlihat bahwa mesin ketiga itu mempunyai rata-rata lebih besar kalau dilihat dari pool standar deviasinya ini ya, dia memiliki rata-rata yang lebih besar. Grafik ini kalau dilihat dari sini 77,3, 74,2, 81,3, artinya dia memiliki rata-rata yang berbeda di antara ketiganya, yaitu mesin yang ketiga. Jadi kalau begitu, mesin itu mempengaruhi hasil kerja daripada produksinya, di mana mesin ketiga menunjukkan hasil yang lebih banyak dibandingkan mesin 1 dan 2. Nah, itu kira-kira biasanya dilihat seperti itu. Kalau kita melihat dari gambar box plotnya, kalau kita lihat dari gambar box plot dan individual value plot tadi, box plot ini, nah ini terlihat ya bahwa mesin ketiga memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dua mesin. Ini nilai tengahnya, nilai rata-ratanya, dan ini nilai tengah mediannya. Bahkan yang terjelek adalah mesin yang kedua yang memiliki kinerja yang lebih jelek gitu ya, hasil produksi lebih kecil. Begitu juga kalau kita lihat dari individual value plotnya. Nah ini mesin ketiga, mesin ke-1, mesin ketiga rata-ratanya sudah banyak di atas dibandingkan dengan mesin kedua dan mesin ke-1. Gambarannya seperti itu. Artinya memiliki perbedaan yang cukup signifikan di antara ketiga buah mesin terhadap hasil produksi. Adanya perbedaan hasil produksi yang cukup signifikan dari ketiga buah mesin, di mana mesin yang memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Nah itu gambarannya kalau kita mempelajari analisis of variance dari one way, yaitu dianggap mesin inilah sebagai faktor penentu hasil produksi. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi ke materi kita yang berikutnya, yaitu kita akan bahas yang namanya two way analisis of variance dari dua arah. Kita kembali ke modul kita. Nah, di sini analisis varian dua arah atau two way. Kalau tadi yang kita bahas adalah hanya dari satu arah, yaitu dari mesin saja. Sekarang kita akan bahas dari sisi dua arah, yaitu dua mesin, yaitu mesin dari dua faktor. Maksud saya, mohon maaf. Di sini akan saya lihat kinerja dari
3 buah departemen dan 3 buah shift. Nantinya akan kita punya dua H0 dan 2 H1. H0 yang pertama adalah rata-rata produksi sama dengan rata-rata assembling dan rata-rata packing, dan yang kedua H0-nya adalah rata-rata shift pagi, shift siang, dan shift malam, sore dan malam itu mempunyai rata-rata yang sama. Atau H1-nya adalah ada rata-rata departemen yang tidak sama, ada rata-rata shift yang tidak sama. Dan nanti juga bisa kita lihat ada perlakuan yang ketiga sebetulnya, H0 yang ketiga dan H0 yang H1 yang ketiga, yaitu shift dan departemen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sama enggak? Contohnya nanti shift 1, shift 2 gitu ya, itu ada pengaruhnya yang sama enggak? Nanti ada namanya interaction. Nanti kita akan lihat di dalam di dalam Minitab-nya. Baik, nah ada cara pengisiannya berbeda dengan cara yang lain. Contohnya kalau seperti ini ya, saya memiliki data di sini. Contohnya kinerja mesin, kinerja hasil produksi dipengaruhi oleh mesin dan oli. Nah, contohnya mesin 1 itu kinerjanya itu dari sini sampai ke sini. Ini kinerja mesin 2. Ini kinerja mesin 1 jika saya pakai oli 1. Ini kinerja mesin 1 jika saya pakai oli 2. Ini kinerja mesin 1 jika saya pakai oli ketiga. Hati-hati, cara pengisiannya adalah seperti ini. Lalu di sini kinerja mesin 2 pakai oli 1, kinerja mesin 2 pakai kedua, kinerja mesin kedua pakai oli ketiga. Jadi cara membuat datanya seperti ini. Ya, yang susah nanti yang ini nanti akan kita bahas juga ya. Kita bahas juga sama-sama, tapi kita bahas dulu yang satu-satu ini ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam Minitab. Kita copy saja. Saya taruh di sini nggak apa-apa ya. Hasil kerja. Yang ini adalah mesin. Di sini adalah oli. Lalu saya gunakan start ANOVA two-way. Oke. Nah, hasil kerja itu merupakan respon. Mesin itu faktor untuk tadi individual value plot dan box plot of data. Saya berikan. Ini saya akan bahas nanti. Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Ternyata hasil dari analisis two-way ANOVA, tabel ANOVA-nya dua arah adalah seperti ini, dimana kita punya faktor mesin, faktor oli, dan ada yang namanya yang terakhir interaction ini gabungan faktor secara bersama-sama. Nah, kalau dilihat dari sini, mesin memiliki P value yang 0, yang artinya mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 itu tidak mempunyai rata-rata yang sama. Artinya ada pengaruh. Mesin 1 dan mesin 2 ya kasihan ya. Mesin 1 dan mesin 2 itu mempunyai rata-rata yang tidak sama. Artinya ada pengaruh, mesin 1 berbeda. Berarti hasil produksi atau output produksi itu dipengaruhi oleh mesin. Karena apa? Rata-ratanya nggak sama. Kalau rata-ratanya sama, berarti mesin 1 dan mesin 2 itu sama, tidak berpengaruh terhadap hasil produksi. Tapi kalau ada yang perbedaan, berarti salah satu yang lebih besar, salah satu yang lebih kecil, maka ada pengaruh mesin itu terhadap hasil produksi. Karena P value-nya lebih kecil daripada 0,0. Oli juga sama. Oli menandakan bahwa P value-nya 0,00 yang di bawah 0,05 level alfanya, yang menandakan bahwa oli 1, 2, dan 3 itu ada pengaruhnya terhadap hasil produksi. Dan di situ dikatakan rata-ratanya tidak sama ya.
kita mengambil kesimpulannya secara signifikan terhadap rata-rata gitu ya, secara signifikan. Tapi kalau kita perdalam lagi, maksudnya apa? Yaitu tidak memiliki rata-rata yang sama tadi itu artinya adalah ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi dikarenakan oli. Jadi oli itu mempengaruhi hasil produksi. Kalau dia sama memberikan pengaruh yang sama, berarti oli 1 dan oli 2 dan oli 3 itu mempengaruhi, tidak ada pengaruhnya gitu ya. Rata-ratanya sama, tidak ada pengaruh. Begitu juga secara bersama-sama oli 1, oli dan mesin itu secara bersama-sama mempunyai pengaruh. Karena apa? P value-nya masih lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini juga terlihat R square, keterkaitan antara oli dengan mesin terhadap hasil produksi itu mempunyai tinggi 82%. Yang sisanya berarti sekitar 18-17%-an itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Makanya nilai errornya ada di sini ya. Faktor yang lain itu adalah faktor selain mesin dan oli yang mempengaruhi hasil kerja mesin. Nah, kalau dilihat dari sini kelihatan ya bahwa mesin ketiga, mesin 1, oli ketiga itu berpengaruh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan mesin kedua, oli ketiga itu pun juga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ini kalau kita melihat masing-masing mesin gitu ya. Mesin 1 lebih rendah dibandingkan mesin 2. Ya kan? Berarti secara rata-rata beda sudah ya. Ini ya. Nah, kelihatan mesin 1 lebih rendah daripada mesin 2, artinya memiliki rata-rata yang berbeda mesin 1 dan mesin 2. Mesin 2 dari masing-masing mesin, oli 1, oli 2, oli 3 di mesin 1, oli 3 itu memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan 2 oli yang lain. Kalau sama dia bisa sejajar gitu ya. Di sini juga sama, di mesin kedua oli 1, 2, dan 3, oli 3 lah yang menjadi penyumbang hasil kerja yang lebih baik gitu ya dibandingkan dengan oli yang lain. Nah, ini kalau kita lihat dari value plotnya, individual value plotnya kelihatan ya seperti itu bentuknya. Nah, ini kira-kira gambaran daripada analisis of varian kalau kita bahas dari sisi dua arah. Lalu bagaimana kalau datanya seperti tadi Pak, yang model yang kita bahas tadi di sini. Nah, ini hati-hati ya. Kalau datanya bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau datanya seperti ini bagaimana? Oke, kita coba masukkan ya, hati-hati. Di sini kelihatan bahwa departemen 1, departemen 2, departemen packing 3 ini memiliki data yang sama, yaitu sebanyak 12 data. Ya kan? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Oke, saya ambil ya, saya copy. Ini, saya copy, lalu saya masukkan ke tab. Atau saya buat seperti ini aja ya, supaya nggak bingung. Ini datanya, ini tabnya. Saya gunakan new worksheet. Saya pakai worksheet yang lain. Ini saya taruh di sini. Nah, bentuknya seperti ini sebenarnya. Ini masih bermasalah, jadi kita harus jadikan satu. Oke, ini saya tutup, saya taruh di sini. Ini adalah mesin 1, departemen 1 maksud saya, yaitu departemen produksi. Ya, ini departemen produksi, berarti ini sudah saya taruh di sana, bisa saya hapus. Ini departemen assembling, rakitan, saya taruh di bawahnya, mulai data nomor 13, dan ini juga departemen assembling. Data yang berikutnya mulai data nomor 19 sampai ke 24 bisa saya hapus. Ini data untuk departemen packing, ini juga departemen packing sampai 32 data. Jadi inilah departemen produksi
ini departemen assembly, perakitan, ini departemen packing. Oke, ini hasil produksi. Saya tulis di sini, hasil produksi. Kita lihat dari sisi departemen sekarang, dari sisi sebelahnya ya, departemen 1 sampai 12 tadi departemen produksi. Saya tulis 1 ya. (13 sampai 24 itu departemen assembly. Lalu yang ketiga sampai ke 36 departemen packing. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan shift. Ini hati-hati, shift. Shift pertama ini 75, dilihat di Word ya. 76, 75, 75, 74. 76, 75 ini shift 1. Shift 1 di sini, shift 1 di sini. Lalu berikutnya 75, 74, departemen 1. Mana? Oh, ini 75, 74. Sorry. 1. Nah, 78, 81, 78, 81 itu kan ini ya. Sore berarti 2. Hati-hati ya. Nah, ini berarti 3. Anda bisa lihat nih, 80, 83, 80, 83. Jadi cara ngisinya seperti itu. Anda harus jeli betul ya. Jangan sampai salah. 2, 3, 3, ini 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Lihat di tabelnya, jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti kesimpulannya beda nanti. 1, 1, 2, 2. Nah, kira-kira seperti ini cara memasukkannya. Hati-hati ya, Anda lihat betul. Ini contohnya 75, 76, 75, 76, 75 betul ya. Nah, ini produksi tapi masih di shift pagi 75, 74. Mana 75, 74 ini? Nah, itu ya caranya mencarinya seperti itu. Oh, lagi nih, packing 80, 79, departemen packing 80, 79, shift satunya ini. Dan yang kedua 82, 79, 82, 79, 80 ya. Bentar, ada yang keliru. Ini 87. Ini di sini 82 ya. Saya salah copy mungkin ini. 82, 79. Oh iya betul, saya salah copy. Ini saya copy lagi ya. C, saya masukkan ke sini. (82, 79, 81, 86, 86, 85). Betul. Nah, ini. Kalau yang ini benar ya tadi ya. 79, 82, 83, 84, 85 nih. Nah, ini sama dengan yang ada di sini. Kalau ini saya kuningkan gitu ya. Ini sama dengan yang ada di sini ya. 80. Nah, ini sampai ke ini kan shift 1, shift 2, shift 3, shift 1, shift 2, shift 3. Kira-kira seperti itu ya caranya. Oke, kalau sudah kita masukkan, hati-hati cara memasukkannya, datanya jangan sampai salah. Kita pakai ANOVA 2 arah, 2-way. Kita masukkan di sini hasil produksi, departemen, dan shift. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita bahas nanti. Nah, ini departemen P value-nya 0, shift P value-nya juga 0, yang artinya departemen 1
departemen itu menghasilkan rata-rata yang tidak sama terhadap hasil produksinya. Jadi hasil produksi departemen 1, departemen produksi assembling maupun packing itu rata-ratanya tidak sama. Artinya ada pengaruh pada departemen terhadap hasil produksi. Shift juga sama. Ternyata shift itu P value-nya di bawah 0,05. Yang di situ hasilnya P value-nya 0,00. Yang menyatakan bahwa rata-rata shift 1 dan rata-rata shift 2 maupun rata-rata shift 3 tidak ada yang tidak sama gitu ya. Salah satunya tidak sama. Oke, nah pada waktu di interaction ternyata H0-nya diterima. Berarti secara bersama-sama departemen dan shift itu kalau dibuat sama-sama ya, bukan sendiri-sendiri. Kalau yang di atas tadi kan sendiri-sendiri itu departemen dan shift itu. Secara bersama-sama itu departemen dan shift itu tidak ada pengaruh terhadap hasil produksi secara bersama-sama. Kalau dilihat dari interaction-nya sini, nah karena H0-nya diterima. Dari mana H0-nya diterima? P value-nya lebih besar daripada 0,05. Anda bisa lihat dari sini. Tapi kalau secara sendiri tidak. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya kira-kira seperti ini. Ternyata shift 1, shift 2, dan shift 3 itu memiliki perbedaan. Ya. Shift 1 di masing-masing departemen itu, shift 3 itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga shift itu pengaruh terhadap hasil produksi. Ya, terhadap hasil produksi shift itu berpengaruh. Ya, shift 3 yang menghasilkan hasil lebih tinggi dibandingkan shift yang lain. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Mesin 3 itu menghasilkan, atau departemen ketiga itu menghasilkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan departemen yang lain. Yang ini dikatakan tidak sama tadi itu ya. Tapi kalau secara bersama-sama itu tadi katakan secara bersama-sama tidak ada gambarnya di sini ya. Itu tidak ada pengaruh. Kalau dilihat secara interaksi, ada interaksinya berarti ada interaksi antara mesin dan shift dan departemen itu terhadap hasil produksi yang jelas gitu ya, kelihatan yang mempengaruhi hasil produksi. Kira-kira bentuknya seperti itu. Nah itu kira-kira gambaran tentang one way, two way dan one way ANOVA. Ini yang juga individual value plot ya. Kalau dilihat dari hasilnya, sampel yang diambil adalah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya atau ke teman-teman ASLab, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.